Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi hari ini kembali kita akan membaca buku Ada Orang Utang. Dan insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya tentang masalah hadiah dari bank. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyampaikan bahwa hadiah yang ada kaitannya dengan utang itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah hadiah setelah utang lunas. Yang kedua, hadiah saat melunasi utang. Dan yang ketiga, hadiah sebelum utang lunas. Ada 3 keadaan. Hadiah setelah utang lunas, misalnya hari ini seseorang melunasi utangnya kepada yang memberi utang. A melunasi utangnya kepada B. Kemudian kurang lebih sebulan berikutnya, A memberikan hadiah kepada B karena dia panen. Hadiah seperti ini selama tidak ada hubungannya dengan perjanjian utang, hukumnya dibolehkan. Sehingga mungkin saat melunasi utang, A ingin berterima kasih. Tapi dia tidak memiliki sesuatu yang bernilai. Akhirnya sebulan setelah dia melunasi utang, dia ingat B. Kemarin B telah membantu saya. Saya ingin berterima kasih kepada B, lalu si A memberikan hadiah kepada B. Karena dia baru saja panen, hukumnya diperbolehkan. Yang kedua, hadiah saat melunasi utang. Pembahasan tentang hadiah saat melunasi utang sama sebagaimana memberikan kelebihan ketika melunasi utang. Dan ulama membolehkan dengan 3 syarat. Pertama, tidak ada perjanjian di depan. Yang kedua, tidak ada kesepakatan di tengah masyarakat. Yang kedua tidak ada urf, kebiasaan di tengah masyarakat. Dan yang ketiga, tidak atas permintaan dari si pemberi utang. Berikutnya adalah hadiah sebelum utang lunas. Dan ini telah ditegaskan oleh Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Pilihannya ada 2. Pertama, ditolak. Yang kedua, boleh diterima, tapi mengurangi nilai utang. Nah, dari sini kita bisa mengambil turunannya, yaitu hadiah dari bank. Kita telah menyampaikan bahwasanya saat nasabah menabung di bank, maka status tabungan itu adalah utang. Sehingga nasabah memberikan utang ke bank. Lalu sebagai wujud terima kasih, karena bank butuh dana itu, untuk kemudian diputar oleh bank ke nasabah-nasabah yang membutuhkan, sebagai wujud terima kasih, maka bank memberikan hadiah kepada nasabah. Jika seperti ini yang terjadi, kemarin kita telah tegaskan, berarti di situ utang nasabah masih ada. Dia masih punya rekening dan ada isinya. Lalu nasabah dikasih hadiah. Berarti di sini masuk kategori hadiah sebelum utang lunas. Dan hukumnya tidak diperbolehkan. Kecuali jika hadiah itu mengurangi nilai utang. Bahasa lainnya, mengurangi nilai saldo nasabah. Dan itu tidak mungkin. Sehingga saat nasabah memiliki saldo tertentu, saat nasabah punya saldo tertentu, kemudian dia menerima hadiah, saldo itu tidak berkurang disebabkan karena hadiah. Tayyib. Berikutnya adalah hadiah dari bank, namun bukan karena keberadaan rekening di bank. Seperti dana CSR, kemudian bank memberikan hadiah kepada masyarakat yang ada di sekitarnya. Apakah seperti ini diperbolehkan? Ulama berbeda pendapat terkait hukum bermuamalah atau menerima hadiah dari orang yang hartanya bercampur dengan harta haram yang didapatkan dengan cara saling ridho. Harta haram yang didapatkan dengan cara saling ridho. Dan riba itu termasuk harta haram yang didapatkan dengan cara saling ridho. Sehingga pelaku riba dia tahu, nasabah pelaku riba dia tahu nanti dia akan memberikan bunga kepada bank.
Jika semacam ini yang terjadi, bolehkah hadiah bank itu kita terima? Karena kita lakukan dengan cara saling ridho. Ulama beda pendapat dalam masalah ini. Pendapat pertama mengatakan boleh secara mutlak. Boleh menerima pemberian maupun hadiah atau yang lainnya dari orang yang semua pendapatannya, penghasilannya haram karena cara mendapatkannya tidak benar. Misalnya karyawan bank dan dia tidak memiliki penghasilan yang lain selain gaji dari bank. Jadi kita ulang. Menurut pendapat yang pertama, diperbolehkan bagi siapapun bermuamalah, berinteraksi, jual beli maupun muamalah yang lainnya dengan manusia yang pendapatannya 100% haram. Sebagian menyebutkan bahwasanya ini adalah pendapat sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Al-Hafidz Ibnu Rajab menyebutkan bahwa Ibnu Mas'ud pernah ditanya tentang orang yang terang-terangan makan riba dan tidak menjauhi harta haram. Bolehkah menerima pemberian darinya dan mendatangi undangannya? Ibnu Mas'ud mengatakan, ajibuhu fa innamal mahna'u lakum wal wizru alaihi. Silakan datangi undangan itu. Artinya nanti pasti karena mendatangi undangan akan mengkonsumsi makanan orang itu. Sehingga silahkan dimakan, dikonsumsi makanan orang itu. Fa innamal mahna'u lakum wal wizru alaihi. Karena pemberian itu milik kalian, sementara dosanya dia yang nanggung. Dalam riwayat yang lain, Ibnu Mas'ud mengatakan, lakal hanna wa alaihi al-ana. Lakal hanna wa alaihi al-ana. Kamu mendapatkan hadiah itu, tapi dosanya dia yang nanggung. Di antara ulama yang merajihkan pendapat ini adalah Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah. Beliau berdalil dengan aktivitas muamalah yang terjadi antara Nabi SAW dan para sahabat dengan orang-orang Yahudi di sekitar Madinah. Banyak di antara orang Yahudi itu yang pekerjaannya sebagai rentenir bagi penduduk Madinah di masa sebelum Islam datang. Dan bahkan Allah Ta'ala menyebutkan bahwa Yahudi itu suka makan suap. Ya. Dan insya Allah ini akan kita bahas di kajian buku Fikih ASN. Ada karakter yang sangat aneh dari Yahudi Khaybar. Sampai mereka itu mau nyuap sahabat. Mereka pernah mau menyuap sahabat Abdullah bin Rawaha. Dan itu disebabkan karena Abdullah bin Rawaha mau mengambil jizyah dari orang-orang Yahudi. Tayyib. Allah sebutkan dalam Al-Quran, Samma'una lil kadhibi akaluna lis-suhd. Mereka suka mendengar kedustaan dan suka makan suap. Bahkan Yahudi itu setiap kali mereka melakukan tahkim, ya, hendak memutuskan perkara di pengadilan Yahudi, ya, ada hakimnya, tokoh-tokoh agama mereka yang dijadikan sebagai hakim, pasti terjadi suap. Ya. Sehingga kadang orang yang salah itu sudah menunjukkan uang tertentu di lengan bajunya, ya, ditampakkan di depan hakim, sehingga saat kelihatan wah, orang ini ngantongi duit, maka hakim akan memberikan hukum berpihak kepada orang yang bawa duit. Nah, dan itu kebiasaan Yahudi yang bisa saja itu ditiru oleh manusia di zaman sekarang yang beragama Muslim. Sehingga dia ketika di pengadilan, kalau bayar nanti dimudahkan, kalau tidak akan dipersulit. Kalau bayar dibela, kalau tidak ya nanti tahu sendiri akibatnya. Kemudian kita beralih ke pendapat yang kedua. Bolehkah menerima hadiah dari orang yang hartanya bercampur?
Menurut pendapat yang kedua, hukumnya boleh jika hartanya bercampur dan dominan halal. Hartanya bercampur tapi dominan halal. Ini merupakan pendapat Malikiyah. Dalam Hasyiah Ad-Dasuki disebutkan rincian tentang orang yang berpenghasilan haram. Yang pertama, mayoritas hartanya halal dan ada sedikit yang haram. Ad-Dasuki mengatakan, anna man aktsaru malihi halalun wa aqalluhu haram. Orang yang dominan hartanya halal, sementara ada sedikit yang haram, al-mu'tamad jawazu mu'amalatihi. Pendapat yang mu'tamad, ya, yang menjadi landasan dalam madhab, dan Hasyiah Ad-Dasuki ini bermadhab Malikiyah. Pendapat yang dijadikan sebagai landasan dalam madhab Malikiyah adalah jawazu mu'amalatihi. Boleh bertransaksi dengannya. Wa mudayanatihi. Boleh juga melakukan akad utang piutang dengannya. Makan dari hartanya, sebagaimana keterangan Ibnul Qasim. Ibnul Qasim ini muridnya Imam Malik. Kemudian yang kedua, rincian yang kedua, mayoritas hartanya haram dan ada sedikit yang halal. Dalam Hasyiah Ad-Dasuki disebutkan, wa amma man aktsaru malihi haram. Adapun orang yang mayoritas hartanya haram, wal qalilu minhu halal, sementara ada sedikit yang halal, famadhabu Ibnul Qasim, pendapatnya Ibnul Qasim adalah karahatu muamalatihi wa mudayanatihi. Makruh untuk bertransaksi dan melakukan akad utang piutang dengannya. Wal akli mimalihi, makruh pula untuk makan makanannya. Wa huwal mu'tamad, dan ini yang menjadi acuan dalam madhab Malikiyah. Yang ketiga, semua hartanya haram. Wa amma man kana kullu malihi haraman. Adapun orang yang seluruh hartanya haram, inilah yang dimaksud dengan istilah mustaghraqud dhimmah. Dan dalam mazhab Maliki ada istilah mustaghraq adz-dhimmah. Fahadha, kata beliau, fahadha tumna' muamalatuhu wa mudayanatuhu wa yumna'u min at-tasarrufi al-mali wa ghairihi. Maka dalam kondisi ini dilarang untuk bermuamalah dengannya, melakukan transaksi utang piutang, dan dilarang untuk tasarruf al-mali, melakukan transaksi keuangan apapun. Ya. Ngutang tidak boleh, kemudian jual beli dengan orang ini dilarang. Karena seluruh hartanya haram. Ini dalam madzhab Malikiyah, tidak boleh bermuamalah dengan orang seperti ini. Nah, kemudian yang ketiga, pendapat yang ketiga, makruh bermuamalah dengan orang yang dominan hartanya haram, selama tidak tahu bahwa harta yang diserahkan itu haram. Sehingga kalau misalnya ya, si A, dia memiliki harta, dominannya haram, yang halal cuma dikit, ini yang halal, sisanya haram. Lalu dia mau memberikan sesuatu kepada B. Diambilkanlah dari ini. Ini yang diambilkan dan diserahkan ke B. B kan tidak tahu kalau ini itu haram. Yang diserahkan oleh A ke B ini adalah sesuatu yang haram. Karena B tidak tahu, menurut mazhab Syafi'iyah, cukup melihat dohirnya, yang dominan yang mana dari hartanya. Oh, dominannya haram. Dia itu pekerjaannya jadi debt collector. Tapi istrinya jualan bakwan. Sehingga suaminya berpendapatan, istrinya juga punya pendapatan. Hartanya bercampur. Ketika hartanya bercampur, kemudian dia ngasih sesuatu ke orang lain. Maka di posisi ini, ya, ketika dominan haram, kita makruh untuk menerima hadiah darinya.
Dia tahu orang ini hartanya dominan haram. Ketika orang ini memberikan, ini memberikan ya. Anda bisa ganti di sini. Ketika orang ini memberikan harta ke si A, dan si A tidak tahu dari mana asal harta yang diserahkan ini, apakah dari hasil yang halal ataukah dari hasil yang haram. Ini merupakan pendapat Syafi'iyah. Asyuti mengatakan, mu'amalatu man aktsaru mali haramun idza lam ya'rif ainahu la yahrumu fil asah walakin yukrah. Bertransaksi dengan orang yang dominan hartanya haram jika dia tidak tahu ainahu, tidak tahu benda itu adalah yang haram, maka hukumnya tidak haram fil asah menurut pendapat yang sahih dalam madhab Syafi'iyah. Asyuti ulama Syafi'iyah dari Mesir ya. Lakin yukrah, namun statusnya makruh. Nah, baik, sehingga di sini kita bisa berikan rincian ya. Kita akan berikan rincian terkait orang yang hartanya haram. Hadiah dari orang yang hartanya haram. Nah, yang pertama, harta haram karena zalim. Harta haram atau gini, harta haram zatnya. Harta haram zatnya. Ini tidak boleh diterima. Apapun alasannya. Kenapa harta haram zatnya tidak boleh diterima apapun alasannya? Karena harta haram zatnya mau berpindah kemanapun tetap haram. Misalnya ada orang yang ngasih babi misalnya. Atau dia ngasih bangkai. Dia ngasih khomer. Hadiah seperti ini tidak boleh diterima karena zatnya haram. Baik. Yang kedua, harta haram hasil kezaliman. Harta haram hasil kezaliman. Harta haram hasil kezaliman ini sama dengan haram zatnya. Statusnya haram zat. Seperti hasil korupsi, hasil apalagi, pungli, pala, dan aneka harta haram yang lainnya. Sogok termasuk diantaranya. Sogok itu aslinya adalah kezaliman. Meskipun nganggapnya saling ridho, karena orang yang nyogok juga punya kepentingan. Harta haram karena atau hasil kezaliman ini statusnya sama dengan haram zatnya. Sehingga kalau kita tahu si A ini beli sesuatu atau dia koruptor, ya. Lalu dia beli sesuatu dengan harta haram itu, maka kita tidak boleh untuk melayaninya dan harus berani. Mohon maaf Pak, ini harta hasil korupsi, saya tahu, ya. Tolong Bapak jangan belanja di sini. Baik. Yang ketiga, harta haram hasil saling ridho, hasil transaksi saling ridho. Contohnya riba. Kemudian apalagi jual beli barang haram, misalnya jual beli rokok. Pembeli merasa puas, penjual dapat untung, sehingga mereka saling ridho. Tapi hasilnya haram karena dilakukan dari transaksi yang haram. Bagaimana hukumnya? Di sini ada rincian ya. 1. Jika kita tahu bahwasanya bagian itu haram.
bagian yang dihadiahkan itu haram. Ya, misalnya si A punya beberapa sumber pendapatan dan salah satunya adalah riba. Ini tadi hasil riba atau hasil menjual rokok. Dapatlah uang 10.000. Kita tahu uang 10.000 yang dibawa si A itu hasil menjual rokok. Lalu dikasihkan ke kita dari uang 10.000 itu. Maka ya'rif ainahu haram. Berarti orang yang menerima ini, dia tahu kalau benda yang diserahkan ini haram. Ya. Untuk posisi ini tidak boleh diterima. Tidak boleh diterima. Tayyib. Baik dalam mazhab Syafi'i maupun dalam mazhab Maliki, seperti ini tidak boleh diterima. Yang kedua, jika kita tidak tahu. Kita di sini sebagai penerima ya. Jika kita tidak tahu bahwa bagian yang dihadiahkan itu haram. Ya. Jadi si A penghasilannya campur. Ada yang halal, ada yang haram. Semuanya masuk rumah. Setelah masuk rumah, dikeluarin sama si A. Nah, saat dikeluarkan sama si A, dia bayar, dia ngasih-ngasih, kita bisa lihat di posisi ini si A apa? Dia memberikan kepada orang lain, tapi penerima tidak tahu yang dikasihkan si A ini halal atau haram. Penerima tidak tahu apa yang dikasihkan si A ini bagian yang halal ataukah bagian yang haram. Karena tadi dimasukkan ke dalam rumah. Maka di sini ada rincian ya. Di posisi ini ada rincian. 1, dominan haram. Dominan haram. Kalau dalam mazhab Malikiyah dilarang untuk menerima. Kalau dalam mazhab Syafi'i makruh. Makruh mazhab Syafi'i. Kalau dalam mazhab Malikiyah dilarang. Baik, ada khilaf dalam masalah ini. Lalu yang kedua, dominan halal. Dominan halal. Ini hukumnya boleh dan menurut yang kami ketahui, wallahu a'lam, ulama sepakat dalam masalah ini. Yang dominan halal. Karena kalau kemudian dominan halal atau kita tidak boleh bermuamalah dengan orang yang memiliki harta haram sedikit pun, maka kita tidak akan bisa bermuamalah. Anda mau belanja kemana? Ke pasar. Oh, Masya Allah. Pedagang pasar itu CS-nya rentenir. Gitu ya. Kok CS apa? Nah, para konsumennya rentenir. Kemana lagi? Ke toko kelontong. Masya Allah. Apakah mereka tidak pernah mendapatkan bunga bank? Apakah mereka? Sehingga harta haram di alam nyata, di zaman kita apalagi, pasti sebagian orang itu pernah memilikinya. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, jika ini dilarang mutlak, pokoknya tidak boleh bertransaksi dengan orang yang hartanya campur dengan yang haram meskipun sedikit. Maka kita tidak akan bisa bertransaksi. Tapi bukan berarti bahasanya kita boleh mengumpulkan harta haram sedikit, bukan ya. Namun kalaupun itu terjadi, bolehkah bertransaksi dengan mereka? Jawabannya tidak boleh. Nah, wallahu ta'ala alam. Ini rincian yang bisa kita berikan terkait hadiah dari orang yang hartanya haram. Walhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya, kita beralih ke materi yang kelima. Menggabungkan antara utang dengan akad jual beli. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, tolong hafalkan ya. Hafalkan. La yahillu salafun wa bai'. La yahillu salafun wa bai'. Tidak halal utang digabung dengan jual beli.
Karena hadis ini termasuk di antara hadis yang sangat sering kita singgung. Tidak halal utang digabung dengan jual beli. Ada dua bentuk penggunaan kata salaf dalam bahasa Arab. Pertama untuk menyebut utang, yang kedua untuk menyebut jual beli salam. Karena jual beli salam sendiri itu barangnya terutang. Uangnya tunai, barangnya menyusul. Kata salaf dalam hadis ini, yaitu la yahillu salafun wa bai', maknanya adalah utang, sebagaimana keterangan Al-Baghawi. Nah, contoh makna kata salaf yang berarti jual beli salam adalah hadis dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Bukhari. Nabi SAW pernah bersabda, "Faman aslafa fal yuslif fi kailin ma'lum wa waznin ma'lum ila ajalin ma'lum." Siapa yang melakukan akad salam, maka silahkan dilakukan dengan cara fal yuslif. Di situ beliau bersabda fal yuslif, maka silahkan lakukan akad salaf dengan takaran yang jelas, timbangan yang jelas, ya, dan batas waktu yang jelas. Dalam Syarah Tirmidzi disebutkan keterangan Imam Ahmad. Qala Ishaq bin Mansur. Ishaq bin Mansur pernah bertanya. Qultu li Ahmad, aku bertanya kepada Imam Ahmad, ma makna nahyin an salafin wa bai'? Apa makna larangan utang digabung dengan jual beli? Qala, kata Imam Ahmad, ayyakuna yuqriduhu qardan. Si A ngutangi si B. Thumma yubayyi'uhu bai'an yazdadu alaih. Lalu mereka melakukan transaksi utang piutang sebagai syarat tambahan dari akad jual beli. Ya. Kami ulang ya, kebalik tadi. Si A ngutangi si B, kemudian mereka melakukan akad jual beli sebagai yazdadu alaih, sebagai syarat untuk akad qard, untuk akad utang. Sehingga di sini akad utamanya adalah utang. Ini akad utama. Lalu akad utang ini ditambahi dengan jual beli. Di mana akad jual beli ini merupakan syarat dari akad pertama. Sehingga ini akad utama, jual belinya adalah akad syaratnya. Nah, wa yahtamilu ay yakuna yuslifu ilaihi fi syai'in fayaqulu illam yatahayya indaka fawwa bai'un 'alaika. Bisa juga dipahami dia memberikan utang fayaqulu, lalu dikatakan kepadanya, di sini kita coba baca. Bisa juga bentuknya si A mengutangi si B. Ketika menagih dia mengatakan, kalau tidak bisa melunasi sekarang, kamu wajib jual barangmu. Ya. Illam yatahayya indaka fahuwa bai'un 'alaika. Kalau tidak bisa, maka kamu wajib jual barangmu. Dan ini seperti sita gadai. Ya. Seperti sita gadai. Sehingga saat si A ngutangi si B, lalu di situ si A memberikan syarat. Barang gademu saya pegang. Kalau sampai tahun depan kamu nggak bisa bayar, otomatis ini akan saya jual. Ini menurut pendapat yang kedua. Dari makna la yahillu salafun wa bai'. Tayyib. Dan yang ma'ruf adalah yang pertama ini. Yang ma'ruf, utang digabung dengan jual beli, di mana utang adalah akad utama dan jual beli ini sebagai syarat dari akad utang. Berdasarkan keterangan Imam Ahmad di atas, maka hadis ini mencakup dua hal. Pertama, si A berutang ke si B. Si B bersedia memberi bantuan dana kepada si A dengan syarat si A harus melepas tanahnya untuk dibeli si B.
Sehingga dia berutang dan disyaratkan sekaligus melakukan, ini bukan diisyaratkan ya, disyaratkan, betul ya, disyaratkan sekaligus melakukan jual beli yang bisa jadi harganya tidak standar. Dan ini cukup banyak di masyarakat ya. Misalnya begini ya, koperasi memberikan utang kepada para petani. Wahai para petani yang butuh modal, silahkan. Akhirnya mereka berdatangan ke koperasi. Butuh berapa? 2 juta, kasih. Butuh berapa? 5 juta, kasih. Sudah? Semua petani dapat utangan dari koperasi. Dan ini karena koperasi unit desa, maka pengembaliannya tidak boleh ada kelebihan. Terus pokoknya utang 5 juta balik 5 juta. Utang 2 juta balik 2 juta. Nggak ada kelebihan. Anggaplah seperti itu. Namun mereka menetapkan syarat. Tapi ono syaratnya. Apa syaratnya? Kalau kalian tidak bisa, kalau kalian panen, wajib dijual ke koperasi ini. Siap. Petaninya, mereka dengan modal tadi, ya mereka tanam. Ada yang tanam lombok, ada yang tanam jagung, ada yang tanam padi, dan seterusnya. Setelah panen, sesuai perjanjian, wajib dijual ke koperasi. Dijual ke koperasi. Tentu saja harganya akan cenderung lebih murah. Kedua, si A berutang ke si B, ketika jatuh tempo, si B menagih dan meminta, jika kamu tidak punya uang untuk melunasi, barangmu ini saya beli. Sudah, ini aja sebagai gantinya saya beli. Dan itu memaksa. Ya. Dan disepakati di awal. Pokoknya nanti kalau tidak bisa melunasi, barangmu ini saya beli. Dan pembayarannya pakai utang. Ini pendapat yang kedua dari keterangan yang disampaikan di syarah Sahih Syarah Sunan Tirmidzi. Baik, kita coba lihat apa alasan kenapa praktek seperti ini menggabungkan utang dengan jual beli dilarang. Apa yang menjadi latar belakang dengan menggabungkan utang dengan jual beli? Jawaban pertanyaan ini kembali kepada kaidah baku tentang riba, sebagaimana dinyatakan oleh Fudhalah bin Ubaid, kullu qardin jarra manfa'atan fahuwa riba. Semua utang yang menghasilkan manfaat, maka manfaat itu adalah riba. Berkali-kali kaidah ini kita singgung. Yang terjadi ketika seseorang mempersyaratkan adanya jual beli untuk transaksi utang piutang, pihak kreditor akan mengambil keuntungan dari utang yang dia berikan. Keuntungannya adalah haram. Keuntungannya dalam bentuk, sekarang apa keuntungannya? Dalam bentuk terlaksananya akad jual beli. Ngasih utang, kemudian keuntungannya dalam bentuk terlaksananya akad jual beli. Dalam kondisi normal, orang tidak akan bersedia ketika dirinya dikendalikan oleh orang lain dalam melakukan transaksi. Dia memiliki kebebasan untuk menjual atau mempertahankan barangnya. Sehingga ketika ini dilakukan, kemungkinan besar karena pengaruh utang yang diberikan. Inilah keuntungan yang didapatkan di balik utang. Dengan itu dia bisa mendapatkan keuntungan dari hasil jual beli. Meskipun dia tidak ngambil riba dari utang. Syekh Atiyah Muhammad Salim rahimahullah, beliau muridnya Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti, penulis kitab tafsir Adwa'ul Bayan. Beliau mengatakan, al-illa fin nahyi an jam'il bai'i ma'as salaf. Alasan larangan menggabungkan utang dengan jual beli. Wa annahu yaduru haula madhinnati riba. Karena praktek ini berkisar pada praktek riba. Sawa'un kana al-bai'u minal muslif au kana al-bai' minal mustaslif.
baik nanti yang menjual adalah orang yang memberikan utang atau yang menerima utang. Sehingga ketika menggabungkan seperti ini, kata beliau alasannya ada keuntungan di balik itu, yaitu apa? Di transaksi komersilnya. Karena itu, sebagian ulama menyimpulkan bahwa larangan utang digabung dengan jual beli itu berlaku untuk semua transaksi komersil. Berlaku untuk semua transaksi komersil. Transaksi komersil itu apa? Transaksi muawadhat. Transaksi muawadhat. Nah, ada transaksi yang bertujuan untuk mencari keuntungan, misal jual beli, sewa menyewa, dan seterusnya. Para ulama menyebutnya sebagai transaksi muawadhat. Ada pula transaksi yang tujuannya memberikan bantuan dan kepentingan sosial. Para ulama menyebutnya sebagai transaksi tabarru'at. Nah, Islam memberikan motivasi, kalau bisa, dalam transaksi tabarru'at, itu jangan mengambil keuntungan. Transaksi sosial kok ngambil keuntungan. Ini sebenarnya aturan yang umum dalam tatanan masyarakat. Sehingga kalau nulung, jangan karo mentung. Kadang orang niatnya mentung, niatnya dapat untung, tapi pakai atas nama sosial. Ya. Dan saya pernah berjumpa dengan orang seperti itu ya. Jadi dia merapat, terus merapat. Butuh apa nanti saya bantu, butuh apa saya bantu. Tapi di balik itu ketahuan sebenarnya dia itu mau mengambil keuntungan dari kegiatan dia ini. Belakangan terus dia menawarkan, bisa nggak ini saya kerjakan, nanti proyeknya cukup murah, paling sekian, saya sanggup itu. Padahal dia ngambil keuntungan. Tayyib. Dan seperti ini cukup banyak di masyarakat. Bagaimana detailnya insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya insya Allah ta'ala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.